warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Para pemirsa berbahagia, pada hari kedua ini kita akan coba membahas sedikit persoalan yang sering jadi pembicaraan setiap hari, yaitu bagaimana kita hidup di atas dunia ini seharusnya sesuai dengan keinginan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Allah inginkan kita hidup di atas dunia ini hanya semata-mata untuk menjadi abid, menjadi hamba, menjadi orang yang tunduk dan patuh kepadanya. Kata Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Kemudian Allah katakan lagi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jelas Allah nyatakan di situ bahwa kita hidup di dunia ini hanya semata-mata untuk mengabdi kepadanya. Timbul pertanyaan kita, bagaimana kehidupan yang sudah berlalu? Perjalanan kehidupan kita, apakah kita sebagai pedagang, kita sebagai nelayan, kita sebagai petani, kita sebagai ASN, pegawai negeri sipil, dan kita sebagai pengusaha, semua aktivitas kehidupan kita bagaimana itu? Apakah itu sudah merupakan pengabdian kepada Allah? Apakah itu hanya sia-sia saja? Atau itu hanya sekedar buih di lautan yang tidak punya nilai? Nah, ini yang perlu kita jawab hari ini. Perlu kita jawab pada hari ini. Bagaimana kita menjadikan kehidupan kita ini semata-mata hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa berbahagia, dalam sebuah ungkapan para ahli hikmah, apa ungkapan itu? Ungkapannya adalah jadikan alam dunia ini hanya semata-mata sebagai alat, sebagai media, sementara perjanjian hidup kita, perjanjian hati kita, kontrak kita itu hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memberikan uang kepada istri kita, bukan karena istri kita, tapi karena Allah mewajibkan kita memenuhi kebutuhannya. Ketika kita berusaha mencari hidup, turunnya pagi, pulangnya malam, itu apakah karena kita ingin kaya? Bukan. Itu kita jadikan alat, karena kita dituntut untuk berusaha, dituntut untuk bekerja. Allah tuntut itu. Ketika kita bantu orang, apakah dengan uang, atau dengan kebijakan kita, atau dengan kekuatan kita, kenapa kita bantu? Apakah kita mengharapkan sesuatu dari dia? Tidak. Nah, yang kita harap hanya karena Allah tuntut kita untuk berbuat baik. Karena kebaikan yang kita buat itu, kata Allah, akan dikembalikan kepada kita. Keburukan yang kita buat juga akan dikembalikan kepada kita. Kata Allah, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha." Jika kebaikan yang kamu lakukan, maka kebaikan itu akan dikembalikan kepada dirimu, dunia dan akhirat. Wa in asatum falaha. Dan jika kejahatan yang kamu lakukan, apakah kepada orang lain atau kepada siapa saja, itu pun akan dikembalikan kepada kita. Artinya, bentuk apapun niat yang ada dalam hati kita, semuanya akan dikembalikan kepada kita. Para pemirsa yang berbahagia, oleh karena itu, agar semua usaha kita, semua pekerjaan kita, apakah sepertinya untuk kita pribadi atau sepertinya kita membantu orang lain, itu sebetulnya tidak ada hubungan dengan alam. Hubungan pekerjaan kita itu hanya dengan Allah, tidak ada dengan alam ini. Ketika hubungan pekerjaan kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itulah pekerjaan apapun yang kita lakukan itu akan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha sekuat tenaga. Jangan jadikan alam tujuan hidup kita. Jangan jadikan dunia tujuan hidup kita. Jangan jadikan pekerjaan tujuan hidup kita. Jangan jadikan apalah nama dunia ini menjadi tujuan hidup kita. Jadikan tujuan hidup itu hanya semata-mata untuk tunduk dan patuh kepada Allah, dengan dunia sebagai alat dan medianya. Sehingga kita berharap semua usaha kita, semua pekerjaan kita di atas dunia ini akan menjadi ibadah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.